militer Israel masih terus melancarkan serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Puspita Aprilia dengan NIM B1A123-156. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan tema pelanggaran HAM di Gaza, Palestina dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Dari perspektif hukum hak asasi manusia, konflik Israel-Palestina, khususnya situasi di Gaza, merupakan salah satu kasus yang paling menantang dalam implementasi norma-norma HAM universal. Gaza yang dihuni sekitar 2,3 juta penduduk dalam wilayah seluas 365 km persegi menghadapi tantangan humaniter yang berkelanjutan akibat blokade, konflik bersenjata, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kacamata hukum HAM, situasi ini menunjukkan bagaimana hak-hak fundamental manusia dapat terancam dalam konteks konflik berkepanjangan dan okupasi. Analisis pelanggaran HAM di Gaza memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, kewajiban negara dalam melindungi HAM, dan mekanisme perlindungan HAM internasional yang seharusnya menjamin perlindungan bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Baiklah, saya akan membahas landasan hukum HAM internasional. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, situasi di Gaza harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fundamental HAM yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan saling terkait. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai Magna Carta HAM modern memberikan fondasi dengan menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan bergerak, dan standar hidup yang layak. Prinsip universalitas HAM menekankan bahwa hak-hak ini berlaku bagi setiap orang tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status politik. Pemirsa, di tengah eskalasi konflik dengan Iran, militer Israel masih terus melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina. Di Rabu dini hari waktu Gaza, serangan udara terus menghantam Gaza di tengah blokade total yang diberlakukan Israel. Dalam konteks konflik, hukum hak asasi manusia tetap berlaku dan tidak dapat ditangguhkan kecuali dalam keadaan darurat yang sangat terbatas sesuai dengan syarat-syarat ketat yang ditetapkan dalam instrumen HAM internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya bukan menggantikan hukum HAM, melainkan melengkapi perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip lex specialis dalam hukum internasional menunjukkan bahwa kedua rezim hukum ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan maksimal bagi hak asasi manusia. Kemudian, pelanggaran HAM di Gaza dalam perspektif norma HAM. Dari perspektif hukum hak asasi manusia, situasi di Gaza menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap hampir seluruh spektrum hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pelanggaran terhadap hak atas kehidupan sebagai hak yang paling fundamental dan tidak dapat dicabut terjadi melalui tingginya korban sipil dalam operasi militer, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan serangan terhadap fasilitas sipil. Prinsip HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak inheren atas kehidupan yang harus dilindungi oleh hukum, dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas nyawanya. Hak atas kebebasan bergerak yang merupakan salah satu hak dasar yang memungkinkan realisasi hak-hak lainnya mengalami pembatasan sistematis melalui blokade komprehensif yang membatasi pergerakan orang, barang, dan jasa. Dalam perspektif HAM, pembatasan terhadap kebebasan bergerak hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan harus memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Blokade yang berdampak pada seluruh populasi sipil bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas dalam hukum HAM. Pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil terjadi melalui praktik penahanan administratif tanpa tuduhan yang jelas, penggunaan pengadilan militer untuk warga sipil, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Hak atas peradilan yang adil merupakan pilar fundamental dalam sistem perlindungan HAM yang menjamin dua proses dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dari perspektif hak-hak khusus, terjadi pelanggaran terhadap hak anak dengan tingginya angka kematian anak, malnutrisi, dan dampak psikologis konflik yang berkepanjangan. Konvensi Hak Anak menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak dan hak anak untuk dilindungi dari dampak konflik bersenjata. Hak perempuan juga mengalami pelanggaran melalui kesulitan akses layanan kesehatan reproduksi dan dampak ekonomi yang tidak proporsional
bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam hukum HAM. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme perlindungan HAM internasional. Sistem perlindungan HAM internasional menyediakan berbagai mekanisme untuk memantau, melaporkan, dan menangani pelanggaran HAM. Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai badan utama HAM dalam sistem PBB telah mengadakan berbagai sesi khusus tentang situasi HAM di Gaza dan mengeluarkan resolusi serta rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip HAM universal. Sistem pelapor khusus PBB memberikan ekspertis tematik dan geografis dalam memantau implementasi hak-hak tertentu dengan beberapa mandat yang relevan untuk situasi Gaza seperti pelapor khusus untuk hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas air. Mekanisme Treaty Bodies atau badan-badan perjanjian HAM PBB melakukan monitoring implementasi konvenan-konvenan HAM melalui pelaporan berkala negara. Komisi Penyelidikan Internasional yang dibentuk khusus untuk investigasi pelanggaran HAM di Gaza mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam hukum HAM. Komisi ini melakukan investigasi independen, tidak memihak, dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter serta memberikan rekomendasi untuk akuntabilitas dan pencegahan berulangnya pelanggaran. UNRWA sebagai organisasi PBB yang khusus menangani pengungsi Palestina berperan dalam realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Kemudian kesimpulannya, situasi HAM di Gaza menunjukkan kompleksitas implementasi hukum internasional dalam konteks konflik berkepanjangan dan okupasi. Pelanggaran HAM yang terjadi meliputi spektrum luas dengan dampak tidak proporsional terhadap penduduk sipil, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Meskipun kerangka hukum internasional menyediakan landasan normatif yang komprehensif, efektivitas perlindungan HAM terhambat oleh tantangan struktural, politik, dan praktis yang memerlukan pendekatan holistik dan multilevel. Studi kasus Gaza memberikan pelajaran penting tentang keterbatasan hukum internasional dalam menghadapi konflik asimetris dan okupasi berkepanjangan, sehingga menuntut pengembangan pendekatan inovatif dalam perlindungan HAM yang menggabungkan dimensi hukum, politik, dan kemanusiaan. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai pelanggaran HAM di Gaza Palestina dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas isu HAM dalam konteks konflik dan okupasi, serta pentingnya implementasi hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memahami isu-isu HAM kontemporer dan berkontribusi dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la.